Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sistem Kanban dan implementasi Kanban. Sebelumnya di sini ada saya sendiri, Gani Fosiansa, kemudian ada Komang Sri Laksmi, kemudian ada Violeta Amina. Sistem Kanban adalah sistem pengendalian produksi dengan menggunakan sistem kartu yang ditujukan untuk pengendalian sistem produksi. Dalam sistem Kanban ini, jenis dan jumlah unit yang dibutuhkan ditulis pada kartu Kanban, lalu dikirim dari pekerja satu proses ke pekerja dari proses sebelumnya. Oleh karena itu, banyak proses di pabrik yang terhubung satu sama lain. Penyambungan proses di pabrik ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap jumlah yang dibutuhkan oleh berbagai produk. Jadi dengan menerapkan sistem Kanban ini, inventory barang jadi, work in process, dan bahan baku dapat ditekan secara signifikan. Bahkan di beberapa perusahaan, gudang penyimpanan produk tidak diperlukan lagi dan diubah menjadi area produksi. Fungsi dari sistem Kanban ini yang pertama adalah menerima informasi produksi. Yang kedua, mencegah kelebihan produksi atau kelebihan beban. Yang ketiga, mencegah cacat proses produksi yang menyebabkan cacat. Yang keempat, mengungkapkan masalah yang ada dan mempertahankan pengaturan persiapan. Dan yang terakhir, bertindak sebagai permintaan kerja yang dilampirkan langsung ke komponen. Untuk tipe-tipe Kanban itu yang pertama ada Kanban Production Ordering. Nah, pada gambar tersebut dilampirkan contoh Kanban dari production. Nah, Kanban production ini menunjukkan kuantitas yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Tipe yang kedua itu adalah Kanban withdrawal. Nah, pada gambar tersebut merupakan contoh dari Kanban interprocess withdrawal yang merinci jumlah yang harus ditarik oleh proses selanjutnya dari proses sebelumnya. Nah, ini ada contoh kedua dari Kanban withdrawal yaitu Kanban supplier. Kanban supplier ini berisi instruksi yang meminta supplier untuk mengirimkan bahan baku produksi kepada perusahaan. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi dari Kanban untuk produk tracking toolkit. Sebelumnya di sini ada bagian-bagian di mana di sini ada assembly final, dan di sini ada assembly tongkat penompang dan tip, kemudian di bawahnya ada assembly grip dan pisau, dan kemudian di sini ada supplier A dan supplier B. Untuk supplier A terdiri dari part tokat penompang dan tip, di mana untuk tokat penompang sendiri itu ditandai dengan berwarna biru dan untuk tip ditandai dengan berwarna merah. Sedangkan untuk di supplier B, untuk part grip ditandai dengan berwarna hitam dan untuk pisau ditandai dengan berwarna abu-abu. Kemudian di sini untuk di assembly tokat penompang dan tip terdapat Kanban yang berwarna kuning, di mana Kanban tersebut merupakan Kanban perintah produksi, dan untuk Kanban yang berwarna ungu merupakan Kanban withdrawal supplier, di mana Kanban tersebut bertujuan untuk meminta part yang berasal dari supplier. Untuk assembly grip dan pisau juga sama seperti tadi, dan untuk di assembly final terdapat juga Kanban perintah produksi yang berwarna kuning, dan untuk yang berwarna oranye merupakan Kanban interprocess withdrawal, di mana assembly final akan meminta pada assembly tongkat penompang dan tip dan assembly grip dan pisau sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian karena sistem Kanban ini merupakan sistem Kanban atau pengimplementasian dari full system, maka proses produksi ini baru akan berjalan setelah perusahaan mendapatkan data dari permintaan dari konsumen. Nah, di sini kita bisa melihat alurnya. Yang pertama itu pada operator di area assembly final ini akan menerima permintaan dari konsumen. Kemudian pada kartu Kanban yang berwarna kuning ini merupakan Kanban perintah produksi ini, dia akan menjelaskan tentang jenis dan juga jumlah produk yang harus dibuat. Dan kemudian untuk yang berwarna orange itu adalah Kanban yang menjelaskan ataupun menspesifikkan jenis dan juga jumlah produk yang harus diambil oleh proses sebelumnya.
Jadi di sini pada kartu kuning ini atau kartu dari perintah produksi ini akan menjelaskan tentang berapa banyak sih produk-produk yang harus kita buat dalam area assembly final ini. Kemudian karena area assembly final ini membutuhkan beberapa part-part sehingga operator di assembly final ini perlu mengirimkan Kanban pemesanan pada assembly grip dan juga pisau, dan juga mengirimkan Kanban pemesanan pada area assembly tongkat penopang dan juga tip. Nah, sebelumnya operator pada area assembly kedua assembly ini membutuhkan part juga, seperti misalnya pada area assembly tongkat penopang dan tip, ini dia membutuhkan part berupa tongkat penopang itu sendiri dan juga tip. Sementara untuk assembly grip dan pisau, dia membutuhkan part berupa grip dan juga pisau. Nah, sama seperti cara sebelumnya, maka operator pada kedua area ini akan mengirimkan Kanban pemesanan pada supplier A, kemudian untuk assembly grip dan pisau ini akan mengirimkan Kanban pemesanan pada supplier B. Nah, untuk supplier A sendiri, dia akan memberikan part berupa tongkat penopang dan juga tip sesuai dengan yang tertera pada Kanban pemesanan di area assembly tongkat penopang dan juga tip. Nah, kemudian untuk di supplier B, dia akan memberikan part berupa grip dan juga pisau pada area assembly grip dan juga pisau. Kemudian pada area assembly grip dan pisau ini dan juga assembly tongkat penopang dan tip, mereka akan mengassembly sesuai dengan Kanban di perintah produksi. Jadi untuk assembly tongkat penopang dan tip ini mereka akan memproduksi atau merakit assembly dari kedua part tersebut, kemudian akan dikirimkan pada assembly final sesuai dengan Kanban pemesanan di area assembly tongkat penopang dan juga tip. Sementara untuk di area assembly grip dan juga pisau, mereka akan merakit kedua part tersebut, kemudian kedua part yang sudah di assembly ini akan dikirimkan pada operator area assembly final sesuai dengan hal yang sudah tertulis di Kanban pemesanan. Kemudian di area assembly final ini seluruh assembly yang sudah dipesan seperti tongkat penopang dan tip dan juga grip dan juga pisaunya ini akan diassembly keseluruhan dan akan menjadi sebuah produk berupa tracking pole kit. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.